Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas nasabah gagal bayar pinjaman online kena pasal penggelapan. Kok bisa ya pasal penggelapan kena terhadap nasabah yang gagal bayar pinjol? Simak ulasannya ya. Semoga ini menjadi bahan terbaik untuk wawasan kalian semua dan mengedukasi kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas nasabah gagal bayar kena delik pasal penggelapan. Seperti apa? Nanti saya akan simak ya. Kalian pun bisa lihat seperti apa sih yang dilakukan oleh pihak pinjol ini menjerat nasabah dengan pasal penggelapan. Yuk kita sama-sama menonton video ini sampai habis ya. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa bagi teman-teman yang belum mendukung dan mensupport channel ini, mohon dibantu nih. Mohon dibantu, ini gratis, tidak berbayar. Dengan cara di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya atau ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan bila mana video ini bermanfaat buat kalian, silahkan sekali lagi bantu saya untuk di-share ke sosial media kalian. Insya Allah ketika video yang hasil Anda share, lalu teman-teman yang melihat video tersebut berubah totalitas hijrah dan istiqomah untuk meninggalkan riba pinjaman online, itu menjadi pahala jariah yang terbaik buat kalian semua. Yuk tanpa buang waktu, kita tonton videonya dan simak ulasan-ulasan yang bermanfaat buat kalian semua. Nasabah ini mendapatkan peringatan terakhir terkait akan dilanjutkan prosesnya untuk pelaporan dengan pasal penggelapan. Seperti apa? Kalian mau tahu kan? Penasaran? Kita lihat yuk seperti apa nih tampilan dari peringatan tersebut yang diterima oleh nasabah via email. Yuk kita lihat ya, saya bacakan, Anda lihat di layar ya, saya tampilkan. Pelaporan penggelapan dana perusahaan pinjam duit ya, dari pinjam duit nih kepada, ya saya tutup namanya. Peringatan terakhir sesuai konsekuensi perdata yang berlaku di Indonesia, Anda diduga telah melakukan prestasi dan merugikan perusahaan kami dengan Undang-Undang KUHP tindak pidana, indikasi pemalsuan data atau kontak darurat atau invalid Undang-Undang KUHP 263 masa tahanan maksimal 6 tahun, indikasi penggelapan dana atau tidak kooperatif Undang-Undang pasal 374 masa tahanan maksimal 5 tahun. Selesaikan tagihan aplikasi sebelum tanda tangan pelaksanaan yang akan menyulitkan Anda dan keluarga ke depannya sesuai kontak darurat. Jangan mempertaruhkan karir dan nama baik atau skor kredit Anda. Kami sudah mengajak bekerja sama, harap kesadarannya jika tidak bisa lagi kooperatif menyelesaikan tagihan hari ini, dengan terpaksa kami akan buatkan laporannya dan dikonfirmasi ke semua kontak emergensi tempat kerja melalui telepon, nitip pesan ke HRD Anda, perihal tagihan Anda tanpa ada toleransi kembali. PT Stanford Teknologi Indonesia, pinjam duit. Pinjam duit, aplikasi legal dan terdaftar di OJK. Mau melaporkan nasabah dengan tuduhan penggelapan dana. Kita bedah ya, betapa ngawur dan ngaconya. Pasti ketawa nih. Ini video penuh edukasi, juga penuh gelak tawa kawan-kawan, untuk membuat Anda makin rileks ya. Jangan kaku kawan. Boleh judulnya seram, tapi isinya edukasi buat kalian semua ya. Nih saya akan bahas ya, peringatan terakhir sesuai konsekuensi perdata yang berlaku di Indonesia, Anda diduga telah melakukan prestasi dan merugikan perusahaan kami dengan Undang-Undang KUHP. Hubungannya apa?
Dan dia bilang bahwa konsekuensi perdata, ya, konsekuensi perdata merugikan perusahaan kami dengan undang-undang KUHP. Mulai ngaco, ngawur, ngacapruk, cek orang Sunda mah. Gitulah, terbalik. Dari depan aja udah mulai ya, udah mulai ngarang bebas ya. Ini kalau misalnya ikutan lomba ngarang bebas, ini pasti dapet nih. Lagi ngosipin saya ya. Ya. Tindak pidana, indikasi pemalsuan data, kontak darurat atau invalid, Undang-Undang 263, masa tahanan 6 tahun maksimal, kata dia ya. Maksimal 6 tahun katanya untuk pasal 263. Bener, isinya bener, sanksinya maksimal 6 tahun, betul. Tapi apakah bisa dijerat? Nggak bisa. Apanya yang dipalsukan, data apanya yang dipalsukan? Ya, nasabah mengajukan sesuai ya KTP asli. Ya, apa yang dibutuhkan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil semuanya asli. Slow saja ya. Kita lihat yuk lawakan yang lainnya nih. Ini lawakan yang paling menggelikan bagi saya ya, bagi saya. Ini sungguh lawakan yang memalukan juga. Indikasi penggelapan dana tidak kooperatif, Undang-Undang KUHP pasal 374, masa tahanan maksimal 5 tahun. Nyebutnya aja Undang-Undang KUHP gitu. Pasal 374 itu penggelapan dalam jabatan. Tidak berlaku untuk pasal nasabah. Nasabah bukan karyawan pinjol. Pasal 374 itu adalah penggelapan dalam jabatan, ya. Saya akan sebutkan ya, saya bacakan ya. Pasal 374 ini ada di bab 24 tentang penggelapan di KUHP ya. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ini berlaku untuk seorang karyawan, misalnya DC. DC nih ya, ngejemput angsuran-angsuran nasabah. Lalu hasil mereka ngolek, hasil mereka ngambil uang angsuran nasabah, lalu dia belanjakan untuk keperluan pribadi, tidak disetor ke kantor. Itu baru penggelapan namanya. Juga penggelapan dalam jabatan, penggelapan akibat mereka bekerja. Lah, nasabah bekerja di mana dengan pinjol? Otak miring. Bener kan? Ya, saya bilang apa? Ancaman, teror, intimidasi itu biasanya ya ngawur, nggak bener. Nasabah dituduh pasal 374, penggelapan dalam jabatan. Emang nasabah kerja di perusahaan itu? Nah, makanya kawan-kawan. Kenapa saya bilang ya? Ancaman-ancaman yang mereka lakukan hanyalah ancaman biasa. Ancaman-ancaman yang bukan merupakan ancaman sebenarnya. Hanya kalian saja memanipulasi diri sendiri. Otak kalian buat ya, terporsir untuk memikirkan hal tersebut. Untuk memikirkan hal ini, memikirkan ancaman yang datang ke kalian. Padahal sebenarnya itu adalah guyonan. Itu lawakan yang disajikan oleh para DC-DC pinjol ini. DC pinjol ini berpikir ya, bahwa nasabah ini goblok semua. Padahal sebenarnya terbalik. Bukan nasabah, tapi dia. Yuk kita lihat lagi. Selesaikan tagihan aplikasi sebelum tanda tangan pelaksanaan yang akan menyulitkan Anda dan keluarga ke depannya sesuai kontak darurat. Jangan pertaruhkan karir dan nama baik atau skor kredit Anda. Tadi katanya mau dilaporkan. Kok ini malah ngomong lagi masalah skor kredit? Ngaco lu, mentah lagi dong. Masa mau dipolisikan, mau dilaporkan ke kantor polisi dengan tindak pidana 374, 263. Masa sekarang ngomong skor kredit? Pih! Geli ya, memalukan ya, jijik ngelihatnya ya, tulisan-tulisan kayak gini. Jangan mempertaruhkan karir ya, skor kredit. Kami sudah mengajak kerjasama, harap kesadarannya. Jika tidak bisa kooperatif menyelesaikan tagihan hal ini, terpaksa kami akan buatkan laporannya dan konfirmasi ke semua kontak emergensi tempat kerja melalui telepon, nitip pesan ke HRD Anda, perihal tagihan Anda, tanpa ada toleransi kembali PT Stanford. Tadi katanya mau dilaporin, kok sekarang malah ngancam-ngancam mau ke kontak darurat, mau melaporkan ke HRD, pih lagi. Memalukan. Ngemeng di atasnya serem. Ya dilaporkan dugaan tindak pidana, dugaan non prestasi, tindak pidana 263, tindak pidana 374. Ujung-ujungnya, kalau Anda tidak bayar hari ini, kami akan laporkan ke HRD Anda. Yang benar yang mana, bos?
Itulah mengapa saya bilang sinting, ya. Makanya saya bilang kan biarkan saja. Biarkan kegilaan mereka itu menjadi-jadi. Anda jangan mau jadi bagian dari kegilaan mereka. Anda jangan mau jadi bagian dari ketidakwarasan mereka. Mereka menagih sudah tidak waras, kawan. Hati-hati, Anda malah ketularan nanti tidak waras oleh desa-desa pinjaman online ini, ya. Ya, teman-teman semua, perlu kalian pahami. Mereka melakukan hal seperti ini, ya. Tadi kan kalian bisa lihat ya, ada tulisan maksimal 6 tahun, maksimal 5 tahun hukumannya. Sengaja mereka menekankan seperti itu untuk merusak mental kalian. Agar Anda langsung down saat itu melihat kalimat-kalimat 6 tahun, di penjara 5 tahun. Agar Anda down. Pahami kawan, ini adalah suatu bentuk agar melemahkan mental Anda, melemahkan diri Anda. Padahal sebenarnya mereka itu hanya main-main saja. Nggak mungkin juga DC sampai punya kekuatan seperti itu untuk memenjarakan kalian. Orang tidak bayar utang. Di Republik Indonesia ini, ada pasal yang melindungi nasabah yang tidak mungkin bisa ditindak pidana atau dipenjara gara-gara tidak bayar utang. Ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Di pasal 19 ayat 2. Sudah dijelaskan di sana bahwa setiap orang yang tidak melakukan pembayaran utang piutangnya tidak bisa dipidana penjara. Paham ya? Jadi tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara karena putusan hakim, putusan pengadilan akibat tidak bayar utang. Jadi teman-teman semua, kalau menjumpai hal seperti ini, mau dari pinjam duit, mau dari pinjol manapun, perlu kalian catat, kalian tidak akan pernah terkena apapun delik pidana, apalagi di penjara. Bila kalian hanya gagal bayar. Bila kalian tidak bayar utang kalian. Paham ya? Jadi jangan mau lagi dibego-begoin. Jangan mau lagi masuk ke dalam lingkaran ketidakwarasan mereka. Biarkan yang tidak waras ya, tidak waras mereka lah. Ya, kita yang waras ngalah. Kita yang waras senyumin saja. Kita yang waras ketawain saja. Paham ya? Nah, saya rasa kalian sudah cukup tenang. Ya, sudah cukup punya semangat lagi. Tadi mungkin kalian melihat awal video ini, judul video ini begitu mengerikan. Bukan maksud untuk Anda apa ya, jadi saya sengaja membuat seperti ini biar Anda paham, biar Anda segera menonton video ini, karena video ini syarat edukasi, syarat tambah wawasan buat kalian semua, memperkaya ilmu kalian. Saya tidak rela kalau nasabah-nasabah pinjaman online masih bisa dibodoh-bodohi, masih bisa dibohongi dengan kelakuan-kelakuan konyol dari para DC pinjaman online seperti ini. Mereka sekarang stres, kawan. Apalagi di penghujung mau akhir bulan. Ini bulan Mei ya, saya buat video ini tanggal 25 Mei. Sudah stres mereka. Karena mereka dikejar target yang mungkin belum nyampe target. Jadi kita yang waras, kita yang tidak punya beban target, sudah biarkan saja. Mereka stres-stres sendiri. Yang stres itu harusnya mereka, bukan Anda. Anda tidak punya, apa ya, nggak ada ruang untuk stres loh. Buat apa Anda stres? Yang perlu stres mereka, yang dikejar target mereka, yang dibebankan target oleh perusahaannya mereka. Kenapa Anda yang harus stres? Anda nggak bayar, ada masalah nggak? Nggak ada kan? Sampai detik ini tidak ada masalah kan? Tidak ada yang sampai digugat pengadilan, tidak ada yang sampai di penjara. Tidak ada kan? Yang ada DC-DC pada dipecat, pada di PHK, diberhentikan. Yang bermasalah kalau tidak bayar itu mereka, bukan Anda. Mereka tidak nyampe target, artinya kalau mereka tidak bisa untuk mengambil angsuran atau meminta bukti struk bayar dari Anda. Kalau Anda gagal bayar, Anda kan tidak bisa memberikan struk bayar. Sudah. Mereka yang bermasalah, bukan Anda. Please, stop. Ya, stop menganiaya diri Anda sendiri dengan ketakutan yang Anda ciptakan. Sudah saya kasih video-video seperti ini untuk menguatkan kalian semua. Oke, paham ya? Kalau kalian paham, alhamdulillah buat saya. Dan silakan feedback. Ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Gemakan seperti itu kalau. Agar Anda mendapatkan afirmasi positif yang langsung menancap di otak Anda, di pikiran Anda, dan langsung membuat hati Anda damai. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebuah afirmasi yang luar biasa positif untuk mengubah ketakutan Anda, untuk kembali membangkitkan mental kalian, untuk kembali membooster mental kalian yang kemarin sudah hancur, sudah jatuh. Insya Allah, ya, Allah beserta Anda semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share.
Terima kasih. Alhamdulillah, ada di penghujung video. Seperti biasa saya kasih kesimpulan. Apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat tadi, apa yang Anda baca, bahwa Anda akan dikenakan pasal 263 KUHP, pasal 374 KUHP, dengan kurungan atau penjara 6 tahun, 5 tahun. Ujung-ujungnya mereka bilang bahwa Anda akan ditagih ke HRD, akan disebar kontak darurat dan lain sebagainya. Ngaco kan? Ngawur kan? Makanya saya bilang, mereka itu udah stres. Mereka sudah kepalang stres. Anda jangan mau ikut-ikutan stres. Biarkan stres mereka, mereka sendiri yang makan stresnya. Mereka stres. Jadi apa sih yang harus Anda bikin stres? Mereka yang kerja yang stres, Anda gagal bayar, apa yang dibikin stres? Gagal bayar Anda tidak memiliki dampak apapun kecuali misalnya bisa saja disebar data atau kena silik OJK kemungkinan. Tapi kalau Anda gagal bayar, yang berdampak itu jelas-jelas mereka yang menagih. Kalau gagal bayar berarti mereka gagal menagih. Artinya mereka gagal mencapai target perusahaan. Paham kan? Jadi yang kena masalah ya dia, desa pinjol, bukan Anda. Jangan kebalik. Jangan kebalik, Anda yang stres, mereka yang stres. Paham ya? Oke, saya tutup video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, mengedukasi kalian semua dan menjadikan tambahan ya ilmu buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik buat kalian semua, dan terima kasih buat kawan-kawan di seluruh tanah air, pemirsa setia saya yang selalu menanti-nanti video saya ini, yang sudah mendukung, mensupport dengan cara mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan, rezeki, diberikan kesehatan yang terbaik. Sebelum saya tutup video ini, seperti biasa, saya berdoa untuk kalian semua yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian, Allah sehatkan kembali kalian, Allah pulihkan kalian, dan kembali untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Kalian yang saat ini masih menganggur, mencari-cari pekerjaan, mudah-mudahan Allah pertemukan kalian dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang datang dari Allah, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dan kalian saat ini masih banyak diteror oleh ancaman-ancaman desa pinjol, di telepon, di SMS, di WA. Mudah-mudahan Allah tenangkan hati kalian, tenangkan batin kalian, Allah rilekskan pikiran kalian. Dan pesan saya, kalian harus lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan, dengan Rabb-mu. Dekatkan diri lebih intens lagi. Anda ngadu ke Allah, Anda ngadu ke Tuhanmu, Anda ngadu ke Rabb-mu. Jangan ngadu kemana-mana, jangan ngadu ke medsos. Ngadulah ya sama yang menciptakanmu. Mudah-mudahan Allah membimbing kalian ke jalan yang benar. Allah membuat kalian taubat. Allah membuat kalian hijrah. Dan segera mungkin istiqomah ya. Sesegera mungkin. Tidak ada waktu lagi untuk kalian istiqomah keluar dari seluruh jeratan riba pinjol. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.